Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So, seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Masyarakat Thailand mulai ketakutan menghadapi timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Jurnalis Thailand, Talao, menyebut grup F sebagai grup paling neraka di turnamen nanti. Grup itu dihuni Jepang, Qatar, Thailand, dan timnas Indonesia. Bahkan founder TL Sentral, Gian Chan Sri Chawla, sebelumnya sudah menyebut skenario terburuk Thailand adalah satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Indonesia. Dan ternyata itu benar-benar terjadi. Timnas Indonesia sendiri punya pengalaman tampil mengejutkan di Piala Asia 2023 dengan lolos ke 16 besar meski berada di grup sulit bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Kini, skuad Garuda kembali siap membuat kejutan di Piala Asia 2027. Oke, jadi ini seperti dejavu, tapi ya dejavu tidak dejavu amat sih. Maksudnya begini, tahun 2023 itu kita lawan Jepang juga, oke? Ketemu Jepang, kemudian ketemu Irak dan Vietnam. Waktu itu kita lolos ya karena kita ada di peringkat 3 terbaik waktu itu teman-teman. Nah sekarang kita lagi-lagi kita satu grup dengan Jepang, satu grup dengan Qatar, dan juga perwakilan dari Asia Tenggara ada Thailand. Nah di sini kalau kita lihat memang Thailand ini sangat-sangat menghindari timnas Indonesia, bukan tanpa alasan ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena Thailand takut timnas Indonesia yang sekarang punya pemain itu luar biasa, banyak yang berkarir di Eropa ya. Walaupun sekali lagi kita harus mengakui bahwa peringkat timnas Indonesia untuk grup F itu paling buncit lah, paling bawah. Kita ada di 122, sedangkan Jepang, kemudian Qatar, Thailand itu masuk 100 besar, Indonesia 122. Tapi pemain-pemainnya itu bermain di Eropa kebanyakan. Jadi wajar kalau Thailand ini melihat Indonesia sebagai ancaman. Bahkan pelatihnya dan juga ada media-media dari Thailand itu bilang lebih baik satu grup dengan Vietnam daripada satu grup dengan Indonesia. Apalagi kita ada Qatar nih temannya kita di grup F ini, yang kita tahu mereka nih hobinya main uang lewat bawah meja. Kalau soal permainan Qatar tidak bagus-bagus amat, tetapi permainan non teknisnya yaitu di bawah meja sogok-sogokan duit itu mereka jago. Jadi ya kalau dari Qatar sebenarnya kita tidak terlalu ya takut-takut amat sih begitu kan. Cuma takutnya ya faktor non teknis lah. Kalau Jepang saya pikir ya di bawahnya John Hertman pasti dia sudah mempelajari kekuatan Jepang seperti apa dan dia akan menentukan strategi terbaik untuk mengalahkan Jepang atau setidaknya imbang lawan Jepang. Kalau untuk Thailand, saya yakin kita bisa kasih kalah Thailand ya. Kita saling tahulah kekuatan satu sama lain. Walaupun historinya berbicara lain, Thailand lebih unggul lah untuk kemenangan, kemudian Indonesia hanya 25 kali sisanya imbang. Tapi untuk Piala Asia kali ini Indonesia pasti bisa lah. Yakin saya kita bisa kasih kalah Thailand dengan materi pemain yang ada sekarang. Hasil drawing grup Piala Asia Timnas Indonesia gawat banget, ketemu 3 raja sekaligus. Drawing grup Piala Asia 2027 sudah selesai dilakukan tadi malam dan mengejutkannya Indonesia masuk dalam salah satu grup neraka. Gimana tidak, Indonesia melawan 3 raja sekaligus di grup F. Pertama ada raja ASEAN yaitu Thailand, mungkin masih bisa kita kalahkan lah ya. Kedua ketemu raja dunia alias tukang nyawirnya FC yaitu Qatar, kita masih bisa imbangi. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah wasit akan adil nantinya? Terakhir Indonesia bakalan ketemu raja Asia, Jepang. Entah keberapa kalinya Indonesia udah ketemu Jepang. Yang pasti ini grup sulit. Tim yang nantinya lolos ke 16 besar adalah juara grup, runner up, dan 4 tim peringkat 3 terbaik. Indonesia bisa memaksimalkan opsi yang terakhir jika ingin lolos dari grup neraka ini. Ya betul, kita harus bisa setidaknya jangan mengharapkan peringkat 3 terbaik. Kita harus bisa masuk setidaknya lewat runner up. Ya memang ini grup sulit, tapi kita harus optimis. Di bawahnya John Hertman dengan materi pemain yang ada sekarang, kita bisa untuk lolos ke 16 besar. Ya kita bisa lolos dengan materi pemain yang ada sekarang. Intinya tetap solid, konsisten, dan jangan pernah takut dengan Thailand. Justru sekarang mereka itu yang ya seperti Saiwar lah, mereka takut justru dengan kekuatannya Indonesia. Kalau Qatar mereka tidak bagus, mereka itu hanya bagusnya di uangnya saja. Mereka betul tadi admin ini bilang mereka suka nyawer AFC.
Jadi AFC itu terima uang banyak dari mereka. Kalau Jepang ya kita tidak tahu lah sudah berapa kali mereka kasih kalah kita. Dan ya terakhir waktu itu kita kena hajar 6-0 di kualifikasi Piala Dunia. Saya pikir itu hanya tinggal cerita. Tapi bagaimana nanti di Piala Asia, kita lihat timnas Indonesia pastinya akan bisa juga kasih kalah Jepang. Walaupun sekali lagi sulit rasanya, dan ini misi mustahil, mission impossible untuk John Hartman bawa timnas Indonesia lolos 16 besar ya. Ini misi yang sulit. Semoga John Hartman dan juga pemain-pemain timnas Indonesia bisa bawa namanya Indonesia Garuda terbang tinggi ya. Tapi saya yakin kita bisa, optimis lah. Kita jangan pesimis. Walaupun sulit berada di grup neraka. Ya, neraka enggak tuh? Elkan Bagot menjadi pemain Indonesia pertama yang akan bermain di Premier League musim depan. Keren bro. Ya, Ipswich Town, klubnya Elkan Bagot, berhasil promosi ke Premier League. Oke. Dan kalian bisa lihat pelatih dari Ipswich Town ini itu memeluk erat Elkan Bagot. Artinya Elkan Bagot berpeluang bermain di Premier League Ya, musim depan. syukurlah. Guys. Ini Keren, benar-benar kan? sesuatu yang sangat membanggakan. Karena kita akan melihat orang Indonesia pertama yang bermain di Liga Top Eropa, yaitu Liga Inggris, guys. Gelo, ini gelo sih. So, kalau menurut kalian gimana? Elkan Bagot selalu dipinjamkan sama Ipswich ke klub-klub lain untuk menambah menit bermainnya Elkan Bagot. Dia tidak terlalu menjadi ya pilihan lah dari Kieran McKenna ini teman-teman. Tapi ya semoga di musim depan Elkan Bagot jadi pilihannya Ipswich, dan kita bisa lihat Elkan Bagot menjadi orang Indonesia satu-satunya dan yang pertama itu bermain di Liga Inggris. Kalau sampai Elkan Bagot bermain di Liga Inggris dan dia dikasih kesempatan sama pelatihnya Ipswich, ya betul, dia akan jadi satu-satunya orang Indonesia. Dan menurut saya itu hal yang sangat-sangat keren. Karena ya hanya ada orang Indonesia yang bermain di Liga Inggris, hanya orang Indonesia. Ya semoga lah dia dipakai, tidak dipinjamkan lagi musim depan, karena potensinya juga luar biasa. Saya yakin dia bisa lah bersaing dengan back-backnya Ipswich yang lain. Toh dia punya postur juga oke, skill juga oke. Ya jadi tidak ada alasan untuk meminjamkan Elkan ke klub lain menurut saya ya. Tapi sekarang tergantung kebutuhan dari klubnya itu, apakah mau pakai Elkan atau tidak. Tapi kita harus dukung Elkan main di Liga Inggris. Keren bro. Garuda dalam ujian berat. Oke. Hasil drawing Piala Asia 2027 baru saja keluar. Jepang, Qatar, dan Thailand. Inilah lawan Indonesia di grup F. Target perempat final memang terjal, tapi ingat, status peringkat 3 terbaik masih terbuka lebar. Kita jangan terlalu berharap dengan peringkat 3 terbaik. Ya, mungkin itu menjadi opsi terakhir lah Indonesia. Kalau amit-amit nih kita tidak dapat runner up, iya juara grup janganlah runner up lah. Mungkin juara grup itu miliknya Jepang, tapi runner up ya oke lah. Kita bisa isi posisi runner up gitu kan. Cuma kita jangan berharap jadi peringkat 3 terbaik. Ya, biarkan itu jadi opsi terakhir ketika jalan sudah tidak ada, jalan sudah terasa buntu gitu. Tapi kita tetap optimis kita bisa ada di runner up. Kita bisa kasih kalah Thailand, kasih kalah Qatar, dan menahan imbang Jepang. Setidaknya ya seperti itulah. Kita harus bisa. Wajib hukumnya kita kasih kalah 2 negara ini dan tahan imbang Jepang. Kalau sampai seperti itu maka ya kita bukan tidak mungkin ada di posisi runner up dan kita lolos ke 16 besar. Ya, kira-kira begitulah teman-teman. Drawing Piala Asia benar-benar menjerumuskan timnas Indonesia ke grup para raja. Semua raja terasa berkumpul dalam satu grup bersama Indonesia. Ya, drawing Piala Asia telah dilakukan tadi malam dan Indonesia tergabung di grup yang sangat berat. Di sana ada Thailand, sang raja ASEAN, meski masih mungkin untuk kita kalahkan. Lalu ada Qatar, rajanya uang, yang sebenarnya masih bisa kita imbangi jika pertandingan berjalan dengan adil. Dan tentu saja Jepang, rajanya Asia, tim yang entah sudah berapa kali dihadapi Indonesia, namun belum pernah berhasil dikalahkan. Lantas, bagaimana menurutmu? Oke, mungkin Thailand betul. Kita bisa kasih kalah Thailand. Kemudian Qatar, saya yakin juga kita akan kasih kalah Qatar. Kalau mereka bisa berlaku adil, kalau mereka tidak main uang ya. Tapi itu mustahil. Pastinya mereka akan melakukan segala cara, guling-guling, akan provokasi, mereka akan main uang. Ya itu pasti teman-teman. Cuma yang penting di pertandingan
ketika melawan tim-tim seperti Qatar, kita harus bisa yang namanya kill the game. Ada peluang untuk cetak gol, jangan disia-siakan. Setidaknya kita bisa cetak 2-3 gol, atau selisih golnya itu 3-4. Ya udah, mereka mau curang bagaimanapun, itu tetap mereka pasti akan kalah kalau kita bisa kill the game. Kita ingat waktu lawan Bahrain, waktu itu kita kebobolan pertama 1-0. Kemudian ada gol dari Ragnar, kemudian gol dari Rafael Struijk. Oke, itu posisinya 2-1. Sampai tambahan waktu itu Bahrain tidak bisa cetak gol. Oke, Bahrain sama sekali kesulitan mencetak gol ke gawang Indonesia. Nah, di posisi saat itu 2-1, ada peluangnya Indonesia. Waktu itu 3 atau 2 pemain Indonesia lawan 1 backnya Bahrain. Waktu itu kita tidak bisa kill the game. Kalau saja waktu itu kita bisa isi gol sampai 3, dia mau tambahan waktu sampai 90 plus 6 jadi 100 pun ya tidak masalah. Ya, jadi kita lawan Qatar. Ini kan tipikal permainannya sama nih. Negara-negara Arab ini kan ya tidak terlalu kuat-kuat amat. Cuma mereka punya provokasi, mereka punya main uang itu yang kuat gitu. Nah, kalau kita bisa kill the game, kita punya peluang, 1 gol, selesai. Mereka mau curang securang-curangnya para setan, bodoh amat. Kita pasti akan menang. Nah, sekarang lawan Jepang. Lawan Jepang memang agak sulit. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dan terakhir kita ketemu Jepang di kualifikasi Piala Dunia, kita selesai. Ya, kita ya udahlah mengakuilah kehebatannya Jepang. Tapi sekarang pemainnya kita udah bertambah, pemainnya kita juga udah ya boleh dibilang bukan kaleng-kaleng. Kemudian pelatihnya juga sudah ganti. Jadi ya saya yakin bisa lah. Kalau saja waktu kita lawan Jepang itu Sintayong, tidak mungkin kita kalah 6-0 bro. Tidak yakin saya. Ya, sangat-sangat tidak yakin. Cuma ya pelatihnya kalian tahu lah, bintang laut, dan akhirnya ya 6-0. Pelatih timnas Thailand, Anthony Hudson, menyambut penuh antusias hasil undian Piala Asia 2027 yang menempatkan timnya di grup neraka. Alih-alih gentar, Hudson justru melihat tantangan ini sebagai panggung ideal untuk membuktikan kualitas tim Gajah Perang di level tertinggi Asia. Keren. Tergabung di grup F bersama kekuatan besar seperti timnas Jepang, timnas Qatar, dan timnas Indonesia. Hudson menilai setiap laga akan menjadi ujian sekaligus kesempatan emas. Sorotannya pun tertuju pada Indonesia, rival klasik yang kini disebutnya mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Diakui loh Ini ya. grup yang sulit, tapi justru itu yang kami butuhkan, isyarat Hudson. Ia mengaku tak sabar memimpin Thailand menghadapi skuad Garuda yang tengah naik daun dan semakin kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Oke. Jadi Thailand ini sebenarnya bukan musuh bebuyutan kita, tapi kadang-kadang mereka juga curang. Kadang-kadang ya. Nah, musuh bebuyutannya timnas Indonesia sampai ada julukan El Clasico Asia Tenggara itu sebenarnya timnas Malaysia. Cuma sayang, tim Malaysia tidak lolos ke Piala Asia karena curang naturalisasi pemain ilegal. Ya, kita lupakan itu Malaysia. Thailand, mereka kenapa antusias? Karena mereka lihat Indonesia ini calon lawan yang sangat-sangat berbahaya bagi Thailand. Bahkan netizennya itu sampai ragu, bisa tidak Thailand ini kasih kalah Indonesia. Mengingat Indonesia sekarang itu beda dari Indonesia yang sebelumnya. Pelatihnya udah beda, kemudian pemainnya juga udah beda, ya. Pemain-pemainnya banyak yang berkarir di Eropa, di liga-liga top Eropa. Itu yang membuat netizen supporternya Thailand itu ragu-ragu. Bisa tidak Thailand ini kasih kalah Indonesia? Nah, kalau pelatihnya bilang antusias segala macam, wajar. Tidak mungkin kan seorang pelatih kasih tunjuk pesimisnya dia di media begitu. Pasti dia kan kasih tunjuk bahwa optimis bro, kita akan main lawan Indonesia bla 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 dan bla bla bla. Nah, sekarang Indonesia bisa tidak kasih kalah Jepang, kasih kalah Qatar, kasih kalah Thailand. Agak sulit memang, betul. Ini grup neraka, grup yang sulit. Sekali lagi, mission impossible bro. Sangat-sangat impossible ini. Tapi kita harus tetap optimis. Semustahil apapun pasti masih ada harapan. Keberuntungan itu pasti ada. Ya, kita berjuang semaksimal mungkin. Kalaupun seandainya kita kalah dari Jepang, kita masih punya kesempatan 2 kali. Kasih kalah Qatar atau kasih kalah Thailand. Ya janganlah pulang dengan 0 poin. Memalukan sekali kita. Tapi saya tidak yakin kita pulang dengan 0 poin nanti. Yakin kita bisa
dapat setidaknya 4 poin lah ya untuk lolos ke babak 16 besar. Kalau tahun 2023 kita bisa sampai 16 besar lewat ya grup peringkat 3 terbaik. Kenapa di tahun 2026 ini 2027 tidak bisa? Harusnya bisa ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya bisa, harusnya lebih bagus lagi dong di tahun 2027. Toh materi pemainnya sudah berbeda ya kan. Waktu itu kan di lini belakangnya masih siapa? Rido, Hapner, kemudian Jordi Amat. Ya sekarang sudah ada Deitses, ada Kevin Dix, ada Verdong, ada Martin Pas, ada Emil. Jadi keren lah kita punya pemain-pemain ini. Nanti kita lihatlah di Piala Asia ini. Tidak sabar lah tahun 2027. Jangan jauh-jauh 2027. FIFA ASEAN Cup ini sudah tidak tahan kita mau lihat ini. Timnas Indonesia ini seperti apa sih? Ini main lawan negara-negara ASEAN dengan full squad. Full squad Piala Dunia. Itu keren itu. Kita lawan negara-negara Asia Tenggara yang pastinya kita akan menang lah, yakin lah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Thank you.